Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Suara Perempuan Muslimah. Sahabat Zakat TV, tentang keseimbangan hidup. Tidak semua orang bisa meraih dengan mudah. Dan pastinya ada sebuah perjuangan dan komitmen untuk diri sendiri untuk memperoleh keseimbangan hidup itu. Di sebelah saya telah hadir Mbak Silvi Ariskiani, sarjana seni. Mbak Rizky Ariskiani ini punya kisah yang menarik karena berhasil dalam proses kehidupannya meraih keseimbangan hidup itu dari seni. Jadi berprofesi sebagai desainer interior, kemudian hobinya ada hobi juga yang bisa berbagi dengan sesama sebagai vocal arranger ya Mbak? Iya, betul. Gitu. Mbak, ini satu-satu dulu ya. Iya. Kita bicara soal keseimbangan hidup. Baik. Kita punya pengertian bahwa hidup kita seimbang itu relatif. Tapi bagaimana pandangan seorang Silvi Ariskiani tentang keseimbangan hidup? Keseimbangan hidup itu luar biasa ya. Kita bisa, menurut saya, simpelnya kita bisa melakukan apa yang kita cintai, pekerjaan yang kita senangi, gitu. Kemudian kita juga mencintai apa yang kita kerjakan itu, gitu kan. Antara kewajiban kita juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita juga begitu banyak rahmat gitu ya, begitu banyak keindahan gitu dalam hidup ini gitu, begitu banyak nuansa, warna gitu ya. Insya Allah jika kita melakukan pekerjaan kita dengan hati yang ikhlas, dengan sungguh-sungguh gitu, bahwa semua itu memang semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luar biasa gitu ya. Kita menjalani hidup insya Allah dengan keseimbangan yang nyata gitu, bahwa kita dengan sesama kita bisa bersama-sama menciptakan keindahan itu, sementara kita juga mensyukuri keindahan dari Allah yang diberikan untuk kita gitu, untuk hidup kita. Seimbang berarti kita juga berinteraksi dengan sesama, dengan kita apa yang kita dapatkan dan apa yang bisa kita berikan untuk mereka gitu. Apa sih yang sudah dilakukan Mbak Silvi di bidang desain interior ini, Mbak? Ya, saya sendiri melakukan pekerjaan desain interior karena memang sesuai dengan pendidikan, latar belakang pendidikan, dan memang menyenangi gitu. Sejauh ini banyak proyek-proyek yang sudah dilakukan, seperti pengerjaan rumah tinggal, desain interior rumah tinggal gitu ya, untuk office juga gitu, kantor. Itu Mbak Silvi kerjakan sendiri atau bersama teman-teman atau bagaimana? Desainernya saya sendiri, dari konsep sampai selesai. Tapi kemudian untuk pengerjaan di workshop, untuk pengerjaan pertukangannya gitu ya, itu diserahkan kepada ada tim di workshop saya gitu. Ada contoh desain yang sudah Mbak Silvi sebagai karyanya Mbak Silvi? Ada sebentar. Kebetulan saya juga tergabung dalam Himpunan Desainer Interior Indonesia. Jadi beberapa desainer bergabung di sini membuat buku karya. Salah satunya ada karya ku masuk di sini, judulnya adalah Sentuhan Seni Islam pada Hunian Modern. Sentuhan Seni Islam pada Hunian Modern. Iya, gitu. Kemudian saya lebih ingin mengedukasi gitu teman-teman sesama muslimah gitu, atau ibu-ibu rumah tangga seperti kita gitu, bahwa sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan gitu, dan sesungguhnya bahwa ketika kita masuk ke rumah gitu ya, kita masuk ke rumah gitu, tentulah rumah itu diperlakukan seperti halnya diri kita gitu, bahwa dia memiliki aurat gitu, dia memiliki batasan-batasan mana yang boleh dilihat, mana yang tidak oleh publik gitu ya. Jadi kayak misalnya ada tamu misalnya, itu mereka harus di public area gitu. Mungkin yang tamu yang khusus kita bisa persilahkan dia untuk masuk ke ruang tamu kita, ke ruang yang semi public seperti itu. Seperti ini desain-desain yang pernah aku buat. Dan untuk warna dan untuk kenyamanan si empunya rumah, tentunya tugas desainer interior adalah memfungsikan ruang
sesuai dengan fungsinya. Jadi jangan kita ada di ruang tamu gitu, tapi semua kegiatan semua ada di situ. Mau makan, mau tidur gitu. Semua ada fungsinya dan membuat tugas kami desainer adalah membuat bagaimana seseorang berada di dalam sebuah ruang gitu menjadi produktif. Menjadi lebih produktif, menjadi lebih nyaman untuk bekerja, untuk berkarya, seperti itu. Jadi intisarinya adalah rumah ini tidak hanya sebagai tempat istirahat, Ya, tidak tapi hanya juga tempat berkarya. tempat berkarya dan tempat kita mengingat kebesaran Allah. Subhanahu Nah, wa Ta'ala. Mbak, tapi kan tidak semua keluarga Muslim di Indonesia punya space atau ruang yang luas. Tentu. Jadi mungkin pembagian ruangnya bagaimana tempat beribadah mereka, gitu ya. Jadi ada keterbatasan. Bagaimana menyiasati itu, Mbak? Iya, itu intinya adalah kita bisa memberikan hijab atau batasan area yang untuk publik. Cukup itu saja dulu, bahwa kemudian kita di dalam beraktivitas, mungkin yang ibu gitu, muslimah gitu, dia bisa dengan nyaman berada di dalam rumahnya sendiri dengan bisa berpakaian santai gitu ya. Kemudian itu kan yang manusia menempati ruang tersebut juga merasa nyaman gitu. Jadi sementara tamunya pun juga nyaman gitu. Dia tidak terganggu dengan apa yang dia lihat di kegiatan keluarga di dalam, seperti itu. Itu yang sebetulnya banyak dari kita yang tidak memahami gitu. Maksudnya tidak bukan memahami, kurang memahami. Mbak, apalagi yang perlu diperhatikan sebagai konsep hunian yang Islami selain bahwa meletak batasan hijab itu. Selain itu apa yang harus diperhatikan? Ya, tentunya kebersihan, bahwa kebersihan adalah bagian dari iman gitu kan. Hal-hal seperti itu sudah ada gitu ya. Allah sudah berikan, sudah di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an gitu. Itu sudah ada. Jadi sebetulnya tinggal kita sendiri kembali ke diri kita masing-masing untuk bisa menata interior rumahnya, interior ruang kerjanya gitu, senyaman mungkin, sebersih mungkin gitu, seindah mungkin, karena Allah itu indah dan mencintai keindahan itu tadi. Oke, Mbak. Mbak, kita akan banyak sekali ngobrol, dan karena ini juga semakin menarik, akhirnya juga kita tahu, sahabat Zakat TV, bahwa konsep hunian yang Islam itu seperti apa dan bagaimana ada kreatif proses di dalamnya. Satu lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, masih bersama kami dengan saya dan Mbak Silvi Ariskiani. Ya, Mbak Silvi, tadi masih ada yang harus kita bahas lagi tentang desain hunian Islami, gitu ya, bahwa ternyata selain konsep hijabnya juga diperhatikan, tapi tetap harus ada kreatif proses di dalamnya. Oh benar, iya tentu. Itu gimana, Mbak? Ya, dari mulai pemilihan material yang kita gunakan di dalam interior rumah kita gitu. Tidak harus yang mahal gitu, terlihat indah gitu, tapi sebenarnya dari benda-benda yang sederhana gitu, itu juga bisa diciptakan nuansa dan suasana yang nyaman gitu, yang indah seperti Dan itu. berarti nyaman itu tidak harus mahal. Tidak harus mahal. Yang penting juga harus bersih ya, Mbak. Harus bersih dan tertata dengan rapih gitu, karena ya kembali lagi bahwa indah, Allah itu mencintai keindahan. Aku selalu menekankan itu agar kita semua keluarga
muslimah gitu ya, bisa menerapkan itu di dalam kehidupan kita gitu. Terutama juga para ibunya gitu ya, karena ibu yang lebih banyak berada di dalam rumah. Dan biasanya untuk menata rumah itu sebagian besar dilakukan oleh para ibu. Betul. Gitu. Ada nggak Mbak kira-kira tips juga ya, kadang-kadang para ibu di sini masih bingung gitu, dia akan memajang apa, yang bagaimana, yang supaya paling tidak rumahnya juga terlihat rapi, terlihat indah gitu. Oke, intinya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Intinya itu. Jadi jika ibu-ibu mengambil barang, misalnya mengambil buku gitu, ambil bukunya di rak buku, kemudian lama-lama jadi berantakan tuh kalau naruhnya sembarangan gitu kan. Jadi kembalikan itu ke tempatnya gitu. Gunakan segala fasilitas ruang itu sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi ruang akan kelihatan lebih rapi, lebih nyaman gitu. Juga pemilihan warna gitu kan. Jangan ruang-ruang yang sempit, yang kecil, terus kita pakai warna-warna yang gelap gitu. Karena itu akan memberikan suasana menjadi lebih sempit lagi gitu. Gunakanlah warna-warna yang cerah, yang ceria gitu, yang soft juga, yang terang gitu. Jadi ruang juga akan terlihat lebih luas gitu. Jika ingin menggunakan aksen warna misalnya, pilihlah warna-warna yang memang kita juga menyukai warna itu gitu. Karena yang menempati rumah itu, ruangan itu kan kita sendiri gitu, dan keluarga kita sendiri gitu. Misalnya putri kita suka dengan warna ungu gitu kan. Terus ada satu sudut di kamarnya yang kita buat dengan dicat warna ungu dengan aksen-aksen warna ungu seperti itu. Itu akan membuat dia juga betah beraktivitas di dalam kamarnya dan belajar, merasa nyaman. Ya, merasa nyaman seperti itu. Mbak Silvi, ada satu pertanyaan yang terlewat gitu ya, dan mungkin pastinya belum terlambat untuk ditanyakan ke Mbak Silvi. Di buku Imaji ruang ini gitu ya, Mbak Silvi menulis tentang tips bagaimana menata rumah Islami gitu. Kenapa sih Mbak mengambil tema itu? Ya, tema ini diambil karena memang selain bahwa penduduk mayoritas Indonesia adalah juga Muslim, ya, kita juga banyak belajar dari Al-Quran yang sudah memberikan informasi kepada kita, mengajarkan kita bagaimana kita bersikap, bagaimana kita habluminallah dan habluminanasnya seimbang gitu kan. Mereka juga kita juga bisa belajar bahwa menerapkan, mengimplementasikan apa yang kita dapat dari ilmu yang kita miliki ke kehidupan kita, dan insya Allah bisa bermanfaat juga untuk keluarga Indonesia yang lain, keluarga Muslim khususnya gitu, bahwa begini loh, ada aturannya kita dalam menata interior, ternyata ada gitu, sudah diajarkan juga gitu, bahwa keindahan itu gitu, kerapihan itu, kebersihan itu gitu, itu sebetulnya adalah inti dari penataan desain interior sendiri gitu, di dalam yang ada di dalam Al-Quran ya gitu. Jadi kita berusaha mengimplementasikan itu agar hidup kita juga lebih nyaman, lebih produktif, lebih teratur seperti itu dari keluarga Indonesia. Jadi bisa menata interior rumahnya juga dengan mudah gitu ya sebetulnya. Nah, Mbak Silvi menulis ini dalam buku, dan ini adalah bersama teman-teman di Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDI). Tapi kan Mbak Silvi juga sering ya kerap diundang sebagai pembicara. Ya, beberapa. Gitu ya, beberapa. Di situ kan Mbak Silvi, apa yang dilakukan Mbak Silvi dan apa yang dirasakan pada saat Mbak Silvi menjadi pembicara? Kita bisa memberikan ilmu yang kita miliki ya, sharing apa yang kita tahu gitu dengan teman-teman seperti itu, agar juga bahwa walaupun ilmu yang kita miliki sedikit, tapi dengan kita bisa memberikan itu kepada teman-teman, kepada halayak gitu, insya Allah itu akan bermanfaat dan berguna untuk semua. Berarti intinya adalah berbagi itu tidak melulu harus dengan materi ya Mbak? Ya, setiap ilmu ada zakatnya ya. Iya, betul. Setiap yang kita miliki ada zakatnya. Dan dengan berbagi itu ternyata juga membagikan keindahan.
Bicara soal keindahan Mbak, itu semua orang juga pasti kalau bicara indah kaitannya adalah dengan seni. Pekerjaan Mbak Silvi juga di bidang seni. Betul. Gitu. Apa yang Mbak Silvi bagikan tadi sebagai pembicara, itu pun yang konten yang diambil di situ adalah juga tentang seni. Tapi Mbak Silvi sendiri juga punya hobi di bidang seni. Betul. Bisa diceritakan Mbak? Kebetulan pernah dikenalkan dengan alat musik sejak kecil oleh orang tua, kemudian juga belajar bernyanyi juga dengan ilmu yang sedikit itu gitu. Saya ingin berbagi dengan teman-teman khususnya di Sekolah Alam Indonesia. Di sana kebetulan guru-guru di sana mencipta lagu untuk materi pembelajaran di sekolah. Iya, Mbak, sebelum kita bicara tentang bagaimana Mbak Silvi dengan hobinya, dan akhirnya dari hobi itulah Mbak Silvi belajar untuk menyeimbangkan kehidupan Mbak Silvi, sesaat lagi kita bicara lagi ya Mbak. Sahabat Zaka TV, kita akan ngobrol lebih menarik lagi dan lebih dalam lagi bagaimana Mbak Silvi dengan pekerjaan dan hobinya yang semuanya berkaitan dengan keindahan, saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zaka TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Silvi Rizkiani. Mbak Silvi punya hobi tadi seni juga ya Mbak? Iya. Dari kecil belajar musik? Iya, sejak kecil belajar musik, kemudian juga belajar nyanyi. Belajar nyanyi. Dengan ilmu yang aku dapat itu, meskipun sedikit, insya Allah aku ingin share, berbagi dengan teman-teman. Dan Mbak Silvi juga punya pengalaman masuk dalam perkumpulan paduan suara pada saat kuliah dulu ya Mbak? Ya, dulu waktu masih jadi mahasiswa di Trisakti. Dan sekarang Mbak Silvi mempunyai putra atau putri yang bersekolah di Sekolah Alam Indonesia? Ya, alhamdulillah ketiga putri saya masuk di Sekolah Alam Indonesia. Yang paling besar sekarang sudah selesai dari Sekolah Alam Indonesia, jadi kelas 10 sekarang homeschooling. Homeschooling. Nah, ada yang menarik bahwa ternyata Mbak Silvi tidak hanya sekedar mengantarkan anak-anak di Sekolah Alam Indonesia, tapi di Sekolah Alam Indonesia ini Mbak Silvi juga punya peran yang besar sebagai voice arranger dari Green Voices. Vokal arranger itu dari Green Voices itu adalah kelompok vokal di Sekolah Alam Indonesia. Ceritanya bagaimana ya Mbak? Jadi di Sekolah Alam Indonesia guru-guru mencipta lagu untuk materi pembelajaran di sekolah. Kemudian begitu banyaknya lagu di tahun 2005 itu ada 70 lagu anak karya guru Sekolah Alam. Iya, karya guru Sekolah Alam Indonesia yang diciptakan untuk menunjang materi pembelajaran di sekolah. Jadi kontennya sudah pasti sangat edukatif gitu. Kemudian dari mulai belajar akhlak, ilmu pengetahuan, sains, semua melalui lagu. Kemudian untuk mendokumentasikan lagu-lagu tersebut agar tidak hilang, tidak lupa gitu. Kemudian kita kami bersama-sama orang-orang tua dan guru gitu untuk mengaudisi anak-anak untuk menyanyikan lagu itu. Nah, anak-anak yang sudah teraudisi ini bergabung dalam wadah namanya Green Voices. Mereka menyanyikan lagu-lagu karya guru untuk digunakan sebagai materi pembelajaran di sekolah, dan intinya ingin berbagi dan mengajarkan moral, pendidikan, dan kemanusiaan melalui lagu. Nah, peran Mbak Silvi sebagai vokal instructor dan vokal arranger di Green Voices itu akhirnya mengantarkan juga mereka sebagai pemenang ya Mbak? Dan ini pialanya ada di depan kita. Ya, alhamdulillah beberapa lagu menjuarai
kompetisi ya. Jadi waktu itu ada akhir tahun lalu lomba cipta lagu anak, ada lomba cipta lagu anak, dia ada untuk tingkat nasional waktu itu. Kemudian lagu-lagu dari album Green Voices diikut sertakan beberapa. Kemudian alhamdulillah karya dari Pak Novi, Pak Guru di Sekolah Alam Indonesia, menang juara 1 untuk lagu Rindu Sekolah. Dan ada karya dari Miss Mimi, English teacher di Sekolah Alam Indonesia, menang sebagai juara 2. Kemudian ada juga nih peserta lomba vokalnya gitu. Jadi ada 2 anak untuk dia berduet membawakan lagu. Alhamdulillah menang juga sebagai juara kedua waktu itu untuk tingkat SD. Jadi itu awalnya sebenarnya terbentuknya ini Green Voices ini hanya dari ide ingin mendokumentasikan lagu-lagu karya guru. Ya. Itu sebenarnya idenya dari siapa, Mbak? Ide awalnya dari saya dan teman-teman guru. Jadi kebetulan juga ada almarhum Elva Sisyoria waktu itu juga mendukung gitu. Jadi ayo dibuat aja gitu, lagunya bagus gitu. Ini sekarang kita lagi kekurangan lagu anak-anak yang edukatif gitu. Oke, akhirnya dengan semangat itu gitu, ayo kita mulai. Lagunya apa saja Mbak, bisa diceritakan? Alhamdulillah lagu-lagu yang sudah berhasil didokumentasikan itu banyak ya, dari judulnya Berjuta Bintang di Langit Sekolahku, itu menceritakan tentang seorang anak yang autis di Sekolah Alam Indonesia, berhasil mempesona hati gurunya bahwa oh iya, bahwa dia juga memang bintang gitu. Hanya saja bintang saat ini sedang tertutup awan, tapi dia pasti akan bersinar suatu saat, seperti itu. Kemudian ada lagu tentang gigi misalnya, anak-anak preschool belajar mengenal fungsi dan jenis gigi gitu kan. Misalnya aku ambil sedikit ya rhyme-nya di situ. Seri memotong, taring merobek, geraham menumbuk menjadi halus, seperti itu. Kemudian ada juga lagu tentang samudra, bagaimana anak-anak kelas 3 SD itu belajar tentang samudra, mengenali samudra. Kebetulan waktu itu ada pengalaman sendiri gitu ya, putriku kelas 6 SD, dia ujian karena masih numpang ujian di sekolah terdekat, SDN terdekat. Dia ada pertanyaan, samudra terluas di dunia, (2 ABCD gitu kan. Dia nyanyi dulu, Pasifik terluas terpanjang lebarnya setengah keliling dunia, seperti itu. Oh ya, Pasifik, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi akhirnya dengan lagu pun gitu ya, Mbak Silvi secara tidak sengaja gitu mengajak teman-teman Mbak Silvi, bahkan guru di situ untuk lebih kreatif lagi, mengarah dan pada orang tua juga di sana. Ada Pak Fadli Padi, ada Rindra gitu, ada Mas Bintang. Dan gitu. mereka semuanya semua juga support ya gitu. Jadi Mbak, itu adalah hal yang indah sekali berbagi. Nah sekarang ada yang menarik dan ternyata Mbak Silvi juga dengan kemampuan Mbak Silvi mendesain, Mbak Silvi juga membantu ya mendesain buku dari Sekolah Alam Indonesia dengan CD-CD-nya, album. Mbak, terakhir ada intisari yang menarik yang mungkin Mbak Silvi bisa bagikan ke sahabat Zakat TV adalah keseimbangan tadi. Bicara soal keseimbangan, kalau semuanya tadi akhirnya Mbak Silvi bisa memperlakukan seni itu sebagai profesi, tapi juga sebagai hobi, tapi juga bisa sebagai sarana untuk berbagi. Keseimbangan seperti apa, atau apakah itu adalah berarti bahwa yang seimbang itu bagaimana ya gitu? Maksudnya begini, ada orang yang sangat pasti dengan ilmu pastinya itu, dia merasa dengan seni itu sesuatu yang berbeda, padahal kan itu satu jalur yang bersamaan. Seperti halnya mathematical arts gitu. Seperti halnya mathematical arts bahwa tidak ada sesuatu yang terputus. Jadi desain yang tidak pernah ada habisnya. Jadi seperti kita berbagi itu adalah sharing ilmu kita kepada teman-teman kita, insya Allah itu bisa bermanfaat. Itu juga yang kita dapat dari penciptanya, dari pencipta kita gitu sendiri gitu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kapasitas dan kemampuan seperti ini.
alangkah indahnya gitu kalau menurut saya jika kita bisa berbagi dengan sesama gitu. Dan kalau kita juga menilik ke belakang kan desain-desain Islam pun itu gabungan dari ya itu yang disebut tadi mathematical art itu. Dia adalah desain secara geometris tidak pernah terputus gitu garisnya. Jadi selalu sambung menyambung gitu, bahwa itulah nikmat Allah gitu. Yang terus mengalir dan terus harus kita syukuri gitu kan. Seperti itu. Dan setiap ilmu ada zakatnya. Setiap ilmu ada zakatnya. Terima kasih ya Mbak Sylvie sudah berbagi dan dalam waktu yang sangat singkat tapi sudah mendapatkan banyak nilai, terutama dari sesuatu yang tidak putus gitu ya, yang pencipta yang Allah telah berikan kepada kita dan hendaknya juga tidak pernah putus hanya di tangan kita, tapi kita teruskan untuk sesama kita. Sahabat Zakat TV, berjumpa kembali dengan tamu inspiratif lainnya di Suara Perempuan Muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama.